Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok manajer akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan dan mengerjakan studi kasus tentang PPHOP dan PPH Badan. Nah, berikut adalah tarif PTKP dan tarif badan. Ini merupakan suatu kunci untuk kita menjawab soal tentang PPH nanti. Dan berikut ini adalah tarif PKP, yaitu penghasilan kena pajak. Baiklah, di slide ini merupakan studi kasus 1, yaitu Bapak Leon memiliki satu tanggungan dengan status kawin. Adalah seorang pengusaha batik di Sumatera. Data penjualan ukiran batik di tahun 2016 yaitu 600 juta dengan harga pokok 350 juta. Kemudian, biaya-biaya untuk memproduksi baik biaya operasional dan biaya administrasi sebesar 30 juta. Pada tahun 2016, Bapak Leon juga menerima penghasilan dari ruko yang disewakan sebesar 15 juta. Hitunglah berapa pajak penghasilan yang terhutang apabila masih terdapat kerugian di tahun 2014 sebesar 15 juta rupiah. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan studi kasus 1. Peredaran bruto sebesar 600 juta. Lalu dikurang dengan harga pokok penjualan sebesar 350 juta. Dapatlah penghasilan bruto sebesar 250 juta. Kemudian dikurang dengan biaya yang dikenakan sebesar 30 juta. Dapatlah penghasilan neto usaha sebesar 220 juta. Kemudian ditambah dengan penghasilan lain-lain sebesar 15 juta. Dapatlah penghasilan neto dalam negeri sebesar 235 juta. Lalu ditambah dengan penghasilan neto luar negeri sebesar 0 rupiah. Dapatlah penghasilan neto sebesar 235 juta. Kemudian, penghasilan neto dikurang dengan kompensasi kerugian maksimal 5 tahun sebesar 15 juta. Dapatlah penghasilan neto setelah kompensasi yaitu sebesar 220 juta. Lalu PTKP-nya sebesar 63 juta. Nah, mengapa PTKP-nya sebesar 63 juta? Sebab Bapak Leon mempunyai satu tanggungan. Nah, kemudian penghasilan neto setelah kompensasi dikurang dengan PTKP, dapatlah hasil PKP yaitu sebesar 157 juta. Untuk mendapatkan hasil PPH terhutang yaitu tarif 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Kemudian tarif 15% dikali 107 juta sama dengan 16.050.000 rupiah. Dijumlahkan dapatlah hasil sebesar 18.550.000. Nah, mengapa kita harus menggunakan tarif 5% dan 15%? Sebab PKP Bapak Leon sebesar 157 juta. Sedangkan penghasilan kena pajak jika gaji sampai dengan 50 juta dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Selanjutnya di atas 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%. Jadi, pajak penghasilan yang terhutang Bapak Leon pada tahun 2016 sebesar Rp18.550.000. Berikut adalah studi kasus 2 yaitu PT Indah Sari adalah perusahaan yang bergerak di bidang aksesoris kecantikan dengan kegiatan usaha di tahun 2020 penerimaan brutonya sebesar 100 miliar.
Kemudian, persediaan per 1 Januari 2019 sebesar 20 miliar. Pembelian selama tahun 2019 sebesar 10 miliar. Dan biaya administrasi operasional sebesar 500 juta. Di luar kegiatan usahanya, PT Indahsari memperoleh penghasilan menyewakan mesin sebesar 25 juta. Hitunglah besar pajak penghasilan jika masih terdapat sisa kerugian di tahun 2018 sebesar 100 juta. Nah, kemudian kita akan mengerjakan penyelesaian studi kasus 2, yaitu peredaran usaha sebesar 100 miliar dikurang dengan harga pokok penjualan sebesar 30 miliar. Nah, dari mana 30 miliar ini? Yaitu didapat dari persediaan per 1 Januari 2019 sebesar 20 miliar. Kemudian ditambah dengan pembelian selama tahun 2019 sebesar 10 miliar. Lalu, dapatlah penghasilan bruto sebesar 70 miliar. Kemudian, dikurang dengan biaya yang diperkenankan sebesar 500 juta. Lalu dapatlah penghasilan neto usaha sebesar 69 miliar 500 juta. Lalu ditambah dengan penghasilan lain-lain sebesar 25 juta, dapatlah penghasilan neto dalam negeri sebesar 69 miliar 525 juta. Kemudian ditambah dengan penghasilan neto luar negeri sebesar 0 rupiah. Lalu dapatlah penghasilan neto sebesar 69 miliar 525 juta. Lalu dikurang dengan kompensasi kerugian maksimal 5 tahun sebesar 100 juta. Dapatlah PKP sebesar 69 miliar 425 juta. Untuk mendapatkan PPh terutang, yaitu PKP dikali tarif pasal 17. PPh terutang sama dengan 69 miliar 425 juta dikali 25%. Nah, kenapa menggunakan tarif sebesar 25%? Sebab PKP PT Indahsari sebesar 69 miliar 425 juta. Nah, jika penghasilan di atas 50 miliar, dikenakan tarif sebesar 25%. Jadi, PPh terutangnya adalah sebesar 17 miliar 356 juta 250 ribu rupiah. Jadi, PT Indahsari PPh terutangnya pada tahun 2018 adalah sebesar 17 miliar 356 juta 250 ribu rupiah.